Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah kewirausahaan, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-10, dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang organisasi. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian organisasi, yang kedua struktur organisasi, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk organisasi. Kita langsung masuk kepada subtopik kita yang pertama, yaitu pengertian dari organisasi, di mana kata organisasi ini berasal dari kata Latin atau organum yang berarti alat, bagian, atau komponen-komponen. Jadi menurut kata organisasi ini, maka kita bisa mengetahui apa itu organisasi. Di mana organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah pendapat dari James Money. Lalu pendapat lain tentang pengertian organisasi yaitu organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ini adalah menurut Castor I. Bernard. Jadi pada dasarnya organisasi ini adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Itulah pada dasarnya pengertian dari suatu organisasi. Karena tanpa adanya kerjasama yang baik antara anggota dalam suatu organisasi ataupun antara bawahan dan atasan dalam suatu organisasi, maka tidak akan terwujudlah tujuan dari organisasi tersebut atau perusahaan tersebut, tidak akan terwujudlah tujuannya. Sehingga diperlukanlah adanya kerjasama yang baik agar lebih mudah untuk menggapai tujuan yang diharapkan atau ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah tentang struktur organisasi. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam suatu perusahaan. Selain itu, juga menjelaskan hierarki dan susunan kewarganegaraan dari yang paling atas sampai kepada paling bawah. Dengan adanya struktur ini, maka setiap orang dalam suatu organisasi akan mengetahui tugas dan wewenangnya masing-masing. Jadi struktur organisasi ini adalah struktur yang biasanya kita lihat dalam bentuk bagan, di mana yang paling atas itu adalah direkturnya atau pemimpin atau CEO atau manajer tingkat atas dalam suatu perusahaan. Lalu setelah adanya direkturnya, maka di bagian bawah itu adalah biasanya para supervisor ataupun para manajer-manajer pada tingkat menengah ataupun pada tingkat bawah. Jadi dengan adanya struktur organisasi ini, maka akan lebih mempermudah bagi orang-orang dalam suatu organisasi tersebut untuk mengetahui tugas dan wewenangnya masing-masing. Di mana ada 4 elemen dalam struktur organisasi. Yang pertama adalah spesialisasi aktivitas, di mana spesialisasi aktivitas ini mengacu pada spesifikasi tugas-tugas perorangan dan kelompok kerja di seluruh organisasi atau pembagian kerja dan penyatuan tugas-tugas tersebut ke dalam unit kerja atau departmentalization. Lalu elemen yang kedua dalam struktur organisasi adalah adanya standarisasi aktivitas, yaitu prosedur yang digunakan untuk menuju kelayakan aktivitas-aktivitas dalam suatu organisasi. Elemen yang ketiga adalah koordinasi aktivitas, yaitu prosedur dalam memadukan fungsi-fungsi subunit dalam organisasi, dalam membuat rencana menggunakan teknologi, menekankan pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Lalu elemen yang keempat adalah unit kerja, yaitu tempat orang-orang menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi struktur organisasi ini harus dapat memiliki 4 elemen. Elemen yang pertama
aktivitas, atau dengan adanya aktivitas ini, orang-orang yang dalam suatu organisasi itu dapat mengetahui tugas dan wewenangnya masing-masing. Lalu, elemen yang kedua dalam struktur organisasi ini adalah adanya standarisasi aktivitas. Jadi, karyawan atau orang-orang yang dalam suatu organisasi itu sudah mengetahui tugas dan kewajibannya. Dia setelah melaksanakan tugasnya, tapi tugasnya itu harus memiliki suatu standar, di mana standar ini akan terlihat dari adanya struktur organisasi, di mana standar ini dalam suatu struktur organisasi ini ditetapkan oleh manajer paling atas atau ditetapkan oleh pemimpin dari suatu perusahaan tersebut. Lalu elemen yang keempat yang harus ada dalam struktur organisasi itu adalah koordinasi aktivitas, di mana adanya koordinasi antara karyawan satu dengan karyawan lain, atau antara anggota satu dengan anggota lain, atau antara bawahan dan atasan itu juga harus dapat terlihat dalam struktur organisasi, sehingga aktivitas apa yang harus dikerjakan oleh setiap orang dalam struktur itu terlihat dengan jelas. Lalu yang keempat adalah adanya unit kerja. Pastilah karena adanya struktur organisasi pasti akan ada unit kerja di mana organisasi tersebut telah terwujud. Lalu subtopik selanjutnya itu tentang bentuk-bentuk organisasi, di mana bentuk-bentuk organisasi ini sering didengar sebagai departmentalization, di mana departmentalization ini adalah mengelompokkan orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang saling berhubungan ke dalam suatu departemen kerja. Di mana departementalisasi ini menurut fungsinya adalah untuk mengumpulkan orang-orang yang bekerja dalam suatu aktivitas atau beberapa aktivitas yang saling berhubungan. Misalnya departemen produksi terpisah dari departemen pasar, tetapi mereka saling berhubungan. Lalu departementalisasi menurut produk pasar seringkali disebut departemenalisasi menurut divisi, yaitu orang-orang yang menghubungkan dalam produksi dan pemasaran atau mengadakan hubungan dengan pelanggan yang berkumpul di dalam suatu unit. Adapun bentuk-bentuk organisasi, yang pertama adalah organisasi politik, contohnya adalah DPR, MPR, dan DPD. Bentuk yang kedua adalah organisasi bisnis, contohnya adalah PT, CV, dan lain-lain. Yang ketiga adalah organisasi profesi, contohnya adalah ID, dan lain-lain. Yang keempat adalah organisasi sosial, contohnya adalah seperti adanya sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang merupakan suatu bentuk dari suatu organisasi yang bersifat sosial. Lalu yang kelima adalah organisasi lain, contohnya adalah PSSI, PBSI, atau organisasi keagamaan, dan lain sebagainya. Demikian paparan saya untuk topik ke-10 ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini, ada beberapa tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian organisasi. Yang kedua, jelaskan struktur organisasi. Dan yang ketiga, jelaskan bentuk-bentuk organisasi. Seperti biasa, ketiga tugas ini adik-adik mahasiswa kerjakan di buku tugas kalian, lalu kalian scan dalam bentuk format PDF, dan PDF itulah nantinya yang akan kalian kirimkan ke GC kalian masing-masing. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.